biadab itu sudah ada Anda punya tempat, kasih masjid, Anda sholatnya masih di tengah jalan, di jalan raya. Itu namanya biadab, saudara. Anda yang suka sholat di jalan raya itu di tengah jalan, ganggu orang itu namanya biadab. Emang wah, digubrak, saudara. Kalian jalannya salah loh, katanya Panji Gumilang kan. Kalian jalannya salah. Wah, digubrak, saudara. Serius, saudara ya. Gus Dur bilang, kalian jalannya salah loh. Wah, digubrak, dilengserkan, saudara. Bangsat ini orang-orang ini ya, kalian ini memang orang-orang beragama ini memang bajingan semua. Iya kan? Ada orang baik seperti Gus Dur dilengserkan. Anda maunya orang-orang macam Ma'ruf Amin kan? Loh, jujurnya kan iya. Anda orang-orang Islam kan lebih cocok sama Ma'ruf Amin daripada sama Gus Dur kan? Bangsat kalian nih, semua orang-orang Islam nih kalian ini. Lalu ngeroyok rame-rame si Erastus ini. Sama ya seperti Panji Gumilang kalau di Islam. Cuma bedanya mereka ngeroyok rame-rame cuman bacotok. Cuma gitu doang, saudara ya, mau parking doang. Kalau Islam itu ngeroyok Panji Gumilang itu habis-habisan, saudara ya. Diajar habis-habisan babak belur sih ya, Panji Gumilang ini, saudara ya. Wah, kalau udah dibool, diperkosa, ya, dikebiri, wah udah Panji Gumilang ini udah habis-habisan lah pokoknya, saudara ya. Kalau sama orang Islam ini udah babak belur, saudara ya. Jadi kalau orang diperkosa itu udah lunglai, udah tinggal matinya doang, saudara. Sudah ngakai, masjidnya pada kosong semua, ya. Tiap kecamatan masjidnya bisa 4, saudara. Anda masih mau sholatnya di tengah jalan kayak gini kan bangsat biadab ini, saudara. Bangsat biadab ini namanya apa, saudara? Orang lain nggak punya gereja sampai harus ibadahnya di rumah. Anda masih bubarin. Lalu orang-orang begini ini ini namanya apa ini? Ini kan namanya bangsat biadab, saudara. Saudara, ya, kalau Anda melihat, ya, bagaimana ulama-ulama ini, ya, menggunakan agama, ya, untuk menipu rakyat, saudara, terutama Islam, saudara ya, terutama Islam. Nah, Anda kemudian rakyat ini yang mayoritas ini kan gubrak-gubrak ini kan ulama-ulama yang jujur. Ulama-ulama yang jujur ini dia lagi mau ngasih tahu Anda, kalian tuh jalannya salah loh. Wah, digubrak, saudara. Kalian jalannya salah loh, katanya Panji Gumilang kan. Kalian jalannya salah. Wah, digubrak, saudara. Serius, saudara ya. Gus Dur bilang, kalian jalannya salah loh. Wah, digubrak, dilengserkan, saudara. Bangsat ini orang-orang ini ya, kalian ini memang orang-orang beragama ini memang bajingan semua. Iya kan? Ada orang baik seperti Gus Dur dilengserkan. Anda maunya orang-orang macam Ma'ruf Amin kan? Loh, jujurnya kan iya. Anda orang-orang Islam kan lebih cocok sama Ma'ruf Amin daripada sama Gus Dur kan? Bangsat kalian nih, semua orang-orang Islam nih kalian ini. Loh, termasuk gerejanya, saudara. Gereja lebih senang sama Gus Dur apa lebih senang sama Ahok apa senang sama Anies? Ayo jujur. Dikasih duit sama Anies. Mereka tidak peduli kebenaran. Siapa yang kasih duit itulah yang benar. Itulah gereja juga sama, bajingan juga PGI ini, saudara ya. Dan organisasi Kristen ini memang bajingan semua kalian. Sekarang ini lagi rame-rame gereja ngeroyok Erastus Sabdono, saudara ya. Salahnya Erastus Sabdono apa kalau dia punya tafsir yang berbeda? Loh, saya tidak setuju, saya bukan Unitarian ya. Saya selalu bolak-balik bilang ya, Yehova Elohim, makanya Elohim, karena bukan bukan mono, saudara. Plural. Orang Yahudi itu bukan monoteisme. Itu saya kuliah di Haifa, saudara. Saya mesti ngomong nih ya, ini Profesor Haifa sendiri yang ngomong, Isaac Feder ya, Rabi Yahudi. Orang Israel itu bukan monoteisme. Monoteisme menyebabkan violence, saudara. Menyebabkan apa? Hanya satu Tuhan, yang lain salah semua, tak bunuh, harus disingkirkan. Orang Yahudi itu monolatri. Mereka menyembah Tuhan yang itu, yang maha besar. Elohim, yang kamu tidak bisa hitung dengan jari tanganmu, saudara.
Kamu nggak bisa dihitung yang itu, nggak bisa dihitung. Semesta alam, namanya Sebaot. Semesta alam, Anda mau ngitungnya gimana? Bagaimana cara menghitung air, saudara? Bagaimana cara menghitung air, saudara? Susah, Anda mau menghitung air, satuannya apa, saudara? Gimana cara menghitung air? Siapa yang bisa menghitung air? Nggak bisa. Berapakah jumlah air? Makanya namanya mayim. Im. Anda nggak bisa dihitung. Siapa bisa menghitung langit? Berapa besarnya langit? Jumlahnya langit ada berapa, saudara? Jumlah langit ada berapa? Jumlahnya langit? Satu, Pak. Mana bisa? Ada nggak benda bernama langit? Pertanyaannya. Siapa yang pernah pergi ke langit? Siapa yang pernah ketemu yang namanya langit? Megang. Siapa yang pernah megang langit di dunia ini? Tidak ada, saudara. Tidak ada satu orang pun yang pernah memegang langit. Siapapun, sehebat apapun, siapa yang pernah memegang langit? Nggak ada. Makanya namanya Hasyamayim. Ya kan? Sama Elohim nggak bisa dihitung. Itu saya tidak setuju. Cuman kalau Erastus dia punya pemahaman yang berbeda, ada penjelasannya, ya nggak apa-apa. Boleh saja, kenapa tidak boleh? Yang penting buahnya kamu apa nanti. Ternyata dia berbuah, saudara. Ya, dia baik sekali. Dia jemaatnya semua merasakan buahnya. Bahkan dia bilang, kamu rawat orang tuamu dulu, baru kasih ke gereja. Bagaimana dengan orang Trinitas? Kamu perpuluhan dulu, baru rawat orang tuamu. Terutama gereja Pentakosta Karismatik yang ngaku-ngaku Trinitas. Padahal 90% gereja Pentakosta Karismatik itu adalah Sabelian. Serius, saudara. 90%. Sini, Dokter Pentakosta Karismatik yang berani ngaku-ngaku kamu Trinitas. Masuk sini, kamu menang debat sama saya, tak kasih 10 juta kamu. Saya buktikan kamu itu Sabelian. Ya, gereja Pentakosta Karismatik itu 90% Sabelian, saudara ya. Sabelian, Oneness Pentakostal, saudara ya. Rata-rata. Nah, kalau yang itu Triok Wek-Wek, Deki nggak ada CS itu, Triok Wek-Wek, Deki, Muriwali, dan Esra Soru, Triok Wek-Wek itu gimana? Itu triteis, saudara. Triteis. Suruh sini, saudara. Sudah 2 kali kan Muriwali walk out kan, nggak berani kan, kabur, saudara. Nggak berani. Nggak akan berani, nggak bisa, saudara. Pasti jatuhnya triteis nanti. Karena mereka menolak logika postmodernisme yang saya anut. Kalau dia masuk ke dalam logika postmodernisme, maka dia bisa tuh menjelaskan Trinitas. Untuk menjelaskan Trinitas, kamu harus menjadi seorang posmo seperti saya. Ya, logikamu harus logika intuitif, logika postmodernisme. Kalau logikamu masih logika yang mainstream, ya tidak akan bisa, saudara. Satu tambah, kalau A sama dengan B sama dengan C, A pasti sama dengan C. Dan itu nggak berlaku dalam Trinitas. Mau Anda bilang homoousia, mau bilang hipostasis, nggak akan masuk, saudara. Nggak bisa pokoknya. Ya. Lalu ngeroyok rame-rame si Erastus ini. Sama ya seperti Panji Gumilang kalau di cuma bedanya mereka ngeroyok rame-rame cuman bacotok. Cuma gitu doang, saudara ya, mau parking doang. Kalau Islam itu ngeroyok Panji Gumilang itu habis-habisan, saudara ya. Diajar habis-habisan babak belur sih ya, Panji Gumilang ini, saudara ya. Wah, kalau istilahnya kalau udah dibool, diperkosa, ya, dikebiri, wah udah Panji Gumilang ini udah habis-habisan pokoknya, saudara ya. Kalau sama orang Islam ini udah babak belur, saudara ya. Jadi kalau orang diperkosa itu udah lunglai, udah tinggal matinya doang, saudara. Ya kan? Dikeroyok habis-habisan, rekeningnya dibekukan semua. Anda bayangin itu rekening ratusan miliar dibekukan semua, suruh siswa-siswanya makannya gimana caranya, saudara? Serem, saudara. Dan itu yang terjadi, ya. Itulah kalian dibodohi oleh agama. Kalian itu di framing dengan agama, saudara. Sejak kapan, saudara? Ya sejak ini. Sejak zamannya Indonesia berdiri, saudara. Ya kan?
Sejak Indonesia berdiri, kalian di framing sama agama. Di satu pihak Pancasilanya itu bagus, di satu pihak kalian tidak konsisten dengan Pancasila. Makanya akhirnya apa? Anda yang berkoar-koar tentang Pancasila, Belanda yang melakukannya. Anda berkoar-koar Pancasila, Belanda sudah Pancasila, saudara. Nah, mampus kan? Coba. Di sini Masjid Ahmadiyah bangun gede-gede. Ya, di sini masjidnya Syiah dibangun gede-gede, saudara. Saksi Yehova di sini, ya, berkembang dengan pesat. Ya, saudara ya. Boleh, saudara ya. Yang dianggap sesat, yang kalian semua anggap sesat-sesat itu, di sini berkembang, saudara. Oh, makanya Pak, Belanda hancur. Nyatanya Belanda tetap lebih makmur dari Indonesia, saudara. Nyatanya Belanda tetap lebih makmur dari Indonesia dari dulu sampai sekarang. Tidak akan berubah sampai nanti pun kalian tidak akan lebih makmur dari Belanda. Orang cadangan emasnya itu 3 besar di dunia. Ya, per orang ya. Satu orang Belanda itu punya 30 gram emas, saudara. Satu orang Belanda, ya. Satu orang Belanda, kita punya cadangan emasnya 30 gram. Per orang ya. Jadi Anda cadangan emasnya Belanda itu jauh lebih ya proporsinya ya. Dan Belanda itu eksportir 3 besar dunia, saudara. Aneh ya, saudara ya. Aneh, saudara. Kalian Indonesia punya segala macam eksportir nomor berbul. Anda mau ekspor CPO saja udah dilabelin sama Malaysia, made in Malaysia CPO-nya, saudara. Ya kan? Country of origin-nya COO-nya itu loh. Country origin-nya Malaysia, padahal bikinnya di Sumatera. Itu ya. Apa namanya? Semua perusahaan-perusahaan sawit di Malaysia itu sudah di atas 60% ya. Punya Malaysia, saudara. Ya, Domba Emas, apalagi Wilmar, ya, apalagi saudara itu ya, PKR itu ya. Itu punyanya ini semua, punyanya Malaysia semua. Ya. Kalau Indonesia punya apa? Nggak punya apa-apa. Ya. Nah, kalian ditipu sama agama, saudara. Kalian ditipu sama agama, kalian kalau apa-apa isunya agama. Ruwet pokoknya, saudara ya. Kalian bukannya menjalankan bagaimana hidup berpancasila yang baik, kalian malah ruwet masalah agama sendiri. Oh, ini demi Pancasila apa? Iya, bukan Pancasila. Kalian sedang merusak Pancasila. Sementara di Belanda, Pancasila berjalan dengan, coba lihat ya. Nah, kita lihat ya, Pancasila di Belanda nih, saudara. Saya kasih tahu, saudara ya. Nih, Pancasila di Belanda. Bentar ya, supaya kita bisa Pancasila di Belanda, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Saudara ya, Tuhan itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Muhammad aja nggak bisa, saudara. Ya, maksudnya apa, saudara? Maksudnya itu sesuatu yang pribadi, saudara. Itu adalah pengalaman spiritual. Makanya agama itu tidak diekspos. Itu adalah pengalaman pribadi. Orang boleh nggak? Ya, beragama apa saja boleh. Yang tidak boleh adalah agamamu terus membunuh orang lain, kayak Islam itu nggak boleh, saudara. Ya, kalau Anda agamanya Islam boleh nggak boleh. Yang penting kamu jangan bunuh orang lain, jangan mengalahkan darah yang bukan Islam. Ya, Islam, saudara ya. Sunni, apa? Syiah, Ahmadiyah, apalagi saudara, yang aneh-aneh, Islam yang aneh-aneh, saudara.
Sufi, ada semua di sini, saudara. Masjidnya gede-gede, saudara ya. Buddha, berbagai macam aliran Buddha ada di Belanda, saudara. Bukan cuma 2 macam itu ya, apa? Sampai lupa itu ya. Ada 2 aliran Buddha di Indonesia itu ya. Ada berbagai macam aliran Buddha. Buddha yang dari Tibet, Buddha yang dari Jepang, ya. Bahai ada ya, Bahai ada, saudara. Boleh. Yudaisme ada, saudara. Nah, sekarang Kristen nih, dari mulai Katolik, ya, Katolik yang Trinitas ya, masuk Trinitas, ya, Oneness, Unitarian, Saksi Yehova, Mormon, saudara. Apalagi, saudara? Ada semua, saudara. Agama yang nggak pernah Anda dengar di Indonesia, di Belanda ada, saudara. Aliran-aliran yang di Indonesia Anda tidak pernah dengar di sini ada. Dan mereka semua, apakah saling ngebom, saudara? Ya paling cuman orang ini saja, orang Sunni aja yang doyan ngebom, saudara. Yang bolak-balik ngebom, yang bolak-balik ganggu orang, yang orang Sunni aja. Aneh ya? Kalau orang Sunni yang diakui di Indonesia ini, yang bikin rusuh di Eropa ini, saudara. Orang Syiahnya bikin rusuh nggak? Nggak pernah. Orang Ahmadiyahnya malah terima Nobel, saudara ya. Malah terima hadiah Nobel, saudara. Orang Ahmadiyahnya, saudara. Coba bayangin. 2 orang ya. 2 orang Ahmadiyah. Dua-duanya Ahmadiyah yang terima Nobel, saudara. Ayo. Nah. Lalu gimana tuh caranya tuh? Ya. Buddha Maitreya ya. Buddha Maitreya sama Buddha apa satunya ya? Saya lupa ya. Saya lupa ya. Anda mau agama apa aja yang nggak pernah dengar? Oh iya, agama apa, saudara? Agamanya orang ini ya, agama orang Kurdish, saudara ya. Agamanya orang Kurdish. Agama Abraham, ya. Mereka tidak percaya Muhammad, tidak percaya Yesus. Mereka penerus ajaran Abraham, ya. Orang Kurdish itu yang di perbatasan antara Iran dengan Irak, di puncak gunung tinggalnya, saudara. ASEAN itu ada di sini, saudara ya. Zoroaster juga ada di sini. Ya, Zoroaster ada. Apa aja ada, saudara. Dan mereka hidup rukun di sini. Hidup rukun, saudara ya. Nggak ada yang terus datang terus masjidnya ditutup, apa dibakar, apalagi dibakar hidup-hidup. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Kalau di Indonesia, wah ya tempatnya. Ya. Ini yang terjadi, ya kan? Semua rukun, saudara. Semua rukun. Menghormati. Ateis, ketuhanan yang maha esa bukan? Ateis juga ketuhanan maha esa. Sorry, saudara ya. Ateis itu juga termasuk ketuhanan. Artinya apa? Saya tidak bertuhan. Itu termasuk ketuhanan. Saya menghayati kehidupan ini adalah tanpa Tuhan. Itu juga namanya ketuhanan. Ya. Wah, ini kalau sudah sawerannya begini, saya tambah menjadi-jadi nih, saudara ya. Rudi Hendranata, luar biasa. Oh, siapa lagi nih? Rosmawar, luar biasa, saudara ya. Waduh, God bless you. Sawerannya kalau udah begini nih, saya makin semangat nih, saudara ya. Artinya Belanda itu lebih punya Pancasila. Kita simpen ya, saudara ya, kita simpen. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda mau yang apa? Yang kemanusiaannya, adilnya, atau beradabnya? Nah, kasih tahu, saudara ya, kemanusiaan ya. Semua ya, semua orang yang ada di tanah Belanda, semua orang yang ada di tanah Belanda, ya, mereka punya hak yang sama, saudara, di dalam hidup.
mentang-mentang dia ilegal, lalu boleh ditendangin begitu aja sama polisi. Oh, nggak boleh di sini, saudara. Nggak boleh, saudara ya. Mentang-mentang dia ilegal, terus jadi tendangin begitu aja nggak boleh. Mentang-mentang dia ilegal, lalu dia mendapat perlakuan misalnya di penjara, disiramin pakai air. Nggak boleh, saudara. Ada kemanusiaan di sana, saudara. Setiap orang punya hak hidup. Kalau Anda ilegal sudah telanjur masuk, kalau Anda ngaku datang ke pemerintah, tetap dikasih makan walaupun dideportasi. Tapi tetap dikasih makan, dipelihara. Anda kalau ilegal, sudah ilegal, Belanda secara berkala ada pemutihan. Kalau Anda di sini tidak menunjukkan Anda punya catatan yang baik, tidak ada kriminal, Anda punya pekerjaan yang kemudian sudah stabil, segala macam, pemutihan Anda bisa. Ya, anak-anak, wanita, laki-laki diperlakukan sama. Anda homoseks, lesbian, di sini Anda diperlakukan dengan layak, saudara. Kalau di Indonesia, kalau Anda banci, wah Anda bisa dibully habis-habisan, saudara ya. Banci, disorakin anak-anak itu ya. Itu manusiawi nggak, saudara? Ada orang banci, karena dia punya hormon, laki-laki yang punya hormon kewanitaan kelebihan. Lalu dia melambai, dibully nggak di sekolah? Dibully, saudara. Di Belanda, kamu bully, ditegur, saudara. Dianggap Anda tidak manusiawi. Di sini Anda nggak boleh ngomong orang negro, begitu nggak boleh, saudara. Nunjuk gitu ya, kamu niger gitu nggak boleh. Ya, menunjuk kalau Anda ada satu kejadian kriminal, oh ini seorang Maroko telah menusuk seorang anak, walaupun kebanyakan pelaku penusukan ini orang-orang ini, kadrun-kadrun ini, saudara. Tetapi nggak pernah disebutkan rasnya, saudara. Kalau di Indonesia, seorang keturunan Tionghoa langsung, saudara, wah, seorang Kristen, wah, pendeta, wah, langsung, saudara. Dengan senang sekali media melakukan bangsat, memang medianya ini juga kan. Nggak manusiawi, saudara. Media ini nggak manusiawi, saudara. Nggak ada etikanya. Ya, apalagi mau cerita yang adil. Selalu ada diskriminasi. Anda Tionghoa, sorry ya saudara, diskriminasi. Anda perempuan, didiskriminasi. Di sini kamu perempuan, gajinya di bawah laki-laki, kamu bisa menuntut, saudara. Perusahaannya bisa dituntut habis-habisan. Bukan cuma dituntut masalah gajinya saja, bukan ganti rugi moralnya, saudara. Wah, luar biasa di sini itu. Ada keadilan, saudara. Maaf kata, saudara ya. Maaf kata ya, saudara ya. Binatang pun tidak boleh Anda aniaya loh. Anda kalau ngorok binatang, nyembelih ayam, ayamnya masih sudah nggak ada kepalanya, masih lari-lari 5 hari, siapa yang ngorok ini? Masuk penjara, saudara. Ya, itu namanya peradaban, saudara ya, beradab. Wah, Pak, di Belanda itu banyak, itu Pak, ada pantai yang nudis, Pak. Loh, emang kalau telanjang itu nggak beradab? Yang tidak beradab itu kalau ada orang lagi ibadah dibakar hidup-hidup, itu namanya tidak beradab itu, saudara. Kayak di Indonesia itu namanya tidak beradab, itu Masjid Ahmadiyah itu ya, 3 orang mati itu ya. Itu namanya tidak beradab, itu biadab. Yang tidak beradab itu ya, orang lagi baik-baik ibadah, ya lalu Anda melagurang masuk, bubar, itu bangsat biadab. Itu bangsat biadab itu, saudara. Orang lagi ibadah dibubari, itu namanya bangsat biadab itu, saudara. Kamu tidak dirugikan sama sekali kok. Benar nggak? Itu bangsat biadab, saudara, namanya. Ya, yang namanya biadab itu sudah ada Anda punya tempat, kasih masjid, Anda sholatnya masih di tengah jalan, di jalan raya. Itu namanya biadab, saudara. Anda yang suka sholat di jalan raya itu di tengah jalan, ganggu orang itu namanya biadab. Emang biadab ini, saudara ya. Iya kan? Biadab, saudara. Coba bayangin. Ini saya senang ya, ini YouTube sekarang sudah ada ininya ya. YouTube sekarang sudah ada ininya. Wah. Nah, ini namanya biadab, saudara. Ya. Sudah ngakai, masjidnya pada kosong semua, ya. Tiap kecamatan masjidnya bisa 4, saudara.
Anda masih mau sholatnya di tengah jalan kayak gini kan bangsat biadab ini, saudara. Bangsat biadab ini namanya apa, saudara? Orang lain nggak punya gereja sampai harus ibadahnya di rumah. Anda masih bubarin. Lalu orang-orang begini ini Anda, ini namanya apa ini? Ini kan namanya bangsat biadab, saudara. Apa namanya dong kalau bukan bangsat biadab, saudara? Kemunafikan supaya dilihat orang, Pak. Kalau munafik namanya orang munafik, cuman munafik saja, ini bangsat biadab, Pak. Lebih munafik, Pak. Lebih orang munafik, Pak. Kamu punya masjid, kenapa sih kamu kudu ganggu orang? Kenapa kamu tidak sholat di masjid? Kamu sholatnya kenapa tidak di pinggir jalan, ada trotoar? Kenapa kudu dadak di tengah jalan ini loh? Kenapa lu kudu dadak di tengah jalan? Kenapa tidak di trotoar saja? Bangsat biadab ini, saudara. Ya, Anda nggak nyadar kalau Anda bangsat biadab, saudara. Oh, adil, kemanusiaan yang adil, beradab. Ini nggak beradab ini, saudara. Kalau di Belanda ada pantai, khusus pantai, Anda boleh telanjang masuk sana, saudara. Tapi kalau Anda nggak telanjang, nggak boleh. Anda masuk sana kudu telanjang memang. Supaya memang semuanya itu telanjang. Namanya pantai nudis itu ya. Buat orang telanjang. Masuknya pun kudu telanjang. Di Sutemer itu kalau nggak salah ya, saudara, di Sutemer ya. Ya, saudara ya. Apakah orang telanjang terus itu biadab, saudara? Oh enggak, saudara. Jangan bilang orang telanjang itu biadab. Kata saudara ya, binatang itu telanjang. Apakah binatang itu bakar gereja, saudara? Binatang itu nggak pakai pakaian, saudara ya. Monyet itu nggak pakai pakaian, saudara. Apakah monyet itu merusak gereja, saudara? Lebih banyak orang Islam merusak gereja daripada monyet, saudara. Artinya orang Islam ini lebih buruk daripada monyet. Ya kan? Lebih banyak orang Islam ini ya yang bakarin, yang menjarah. Monyet menjarah itu secukupnya, saudara. Ya, wah ini tiba-tiba dijarah di warung nih, jual makanan monyet kelaparan dijarah. Gajah menjarah perkampungan. Orang Islam menjarah, wah bukan cuma menjarah, memerkosa segala macam, mateni sisan, saudara. Kan lebih, ya kan? Sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Apakah itu beradab? Nah, Anda pikir sendiri, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Ini kan Nabi ke-26 membongkar. Ya, di Belanda, saudara ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, sangat manusiawi, semua dipelihara oleh negara. Ya, imigran dipelihara, saudara. Imigran dapat 4, ya, keluarga imigran atau satu orang dapat 50 euro per minggu. Ya, 1 bulan sama dengan 200 euro per bulan. UMR-mu, saudara ya, 200 euro per bulan itu berarti kira-kira 3.600.000 per bulan. Tapi sudah punya tempat tinggal, dikasih tempat tinggal, listrik semua gratis, kesehatan semua ditanggung. Ya, imigran loh, apalagi anak-anak, saudara ya, anak dapat tunjangan, saudara. Semua adil, saudara, adil. Anda mau etnik apapun, nah kemudian orang-orang yang kurang ajar, yang dari Maroko segala macam, Libya, yang imigran ini ya, semua anaknya di Arab semua, yang di Maroko, yang di kampung halaman didaftarin semua supaya dapat tunjangan, saudara. Padahal anaknya nggak di situ. Ya, bayar pajaknya pakai pajak ya saya, ya kan? Ini kurang ajar ini, rakyatnya yang kurang ajar, saudara, imigrannya. Negaranya adil, saudara, beradab, saudara. Ya, tidak ada gereja atau masjid atau kekejaman agama. Ya, nggak ada rasial. Anda nggak akan pernah dengar kerusuhan rasial. Kalau ada orang ya pasti gara-gara orang Islam ini, saudara. Nggak ada kerusuhan rasial.
Nggak ada orang anti-Islam di sini, nggak ada. Ada orang mengkritik Islam, dipateni saudara sama orang Islamnya. Padahal orang yang kritik Kristen nggak apa-apa. So, banyak orang mengkritik Kristen, ya. Yang di Perancis apalagi tuh gereja Katolik lagi pawai dilemparin pakai botol, pakai tomat, pakai roti, pakai sandwich dilemparin saudara ya. Gereja Katolik lagi karnaval itu ya. Nggak apa-apa tuh. Wah, kafir, bunuh katanya gereja Katolik kan. Nggak ada saudara. Ya. Belajar saudara ya. Persatuan. Anda kalau lihat semua di Senat ya bisa berkelahi mereka saudara ya, berkelahi dengan mulut ya, berdebat. Tapi orang-orang Belanda ini ya, kalau sudah di luar gedung mereka teman saudara. Anda boleh berdebat sama orang Belanda, orangnya direct sekali, kalau ngomong kadang-kadang kaget kita ya. Tapi kalau sudah itu ya sudah. Nggak kayak orang Indonesia, saudara, di depan baik-baik, di belakang nusuk. Ya kan? Di tempat kita banyak ya, di yayasan kita juga dulu yang kelihatannya santun-santun, katanya nusuk ya. Yang sukunya pakai topi, pura-pura malu-malu, katanya nusuk gitu ya, saudara ya. Yang pura-pura malu-malu, rendah hati gitu. Wah, model-model begitu, katanya nusuk dari belakang, saudara ya. Ini nggak ada begituan saudara ya, terang-terangan, jedar. Iya, enggak. Ya, tinggal kita bisa jalan bareng gitu. Nah itu karena ada keterbukaan. Indonesia susah, apa-apa semuanya apa-apa namanya metakomunikasi. Ya, metakomunikasi. Ya kan, yang paling sering bermetakomunikasi sama Megawati ini kan. PDI Perjuangan ini kan paling sering melakukan metakomunikasi, kode-kode ya kan. Kan tahu sendiri. Gimana mau bersatu? Komunikasi aja nggak lancar kok. Komunikasi itu tebak-tebakan. Di Indonesia itu kudu pinter nebak. Ya memang Indonesia tempatnya para dukun itu tadi ya. Kudu pinter nebak isi hati orang. Belanda enggak, kamu nggak ngomong ya bonggan karepmu. Tapi bisa bersatu orang-orang Belanda ya. Mau dari apa saudara? Belanda itu ada ratusan etnik saudara ya. Enggak kalah sama Indonesia, jumlah penduduk cuma 18 juta, tapi etniknya banyak sekali. Tapi mereka di jalan nggak ribut, saudara, nggak ada kerusuhan etnik sama etnik tengkar ya, orang Turki sama orang Maroko, orang Hungaria sama orang perang geng gitu, nggak ada saudara ya. Nggak ada perang geng antar etnik itu nggak ada saudara. Singapura pernah kejadian ya dulu ya, masih bisa kejadian, makanya marah sekali Singapura itu. Somat itu sekarang nggak boleh masuk ya, Somat nggak boleh masuk karena semua yang berbau-bau perpecahan itu disingkirkan dari Singapura. Keras sekali ya. Nah, di sini juga sama, nggak boleh saudara, nggak boleh ada. Saya di sini bergaul akrab dengan orang-orang Islam, dengan tetangga saya yang Muslim, yang Katolik, yang ateis, yang homo. Kita baik-baik saja saudara. Nah, kalian di Indonesia begitu ada yang beda sedikit aja, kalian langsung keroyok dibully rame-rame ya. Ini kasusnya ini ya, Panji Gumilang, Buya Sakur, demonya bisa bersilit-silit, berbangsat-bangsat. Kasusnya Era Susabdono, ya kan? Kalian nggak tahu malu memang orang-orang beragama di Indonesia. Orang Indonesia memang, kalian tolol beragama, salah sendiri. Pokoknya kalian tolol karena beragama. Kalau yang sudah ikut komunitasnya kita sudah ngerti, nggak akan mau beragama, nggak mau tolol. Nah, ini ada Reinhard Purba, Singapura negara Pancasila. Sepancasilanya Singapura, Belanda tetap lebih aman, saudara ya. Bagaimana bisa ada persatuan, komunikasi ada nggak lancar, beda bacok. Beda bacok. Ya kan, kalian di Indonesia kan kalau beda bacok, saudara. Gimana mau bersatu coba? Apanya yang mau Anda mau bersatu? Beda bacok pokoknya, nggak boleh beda pokoknya. Ya kudu trinity, ya. Kamu mazhabnya Islamnya kudu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu Buya Sakur, apakah dia nggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara? Apakah Panji Gumilang nggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara? Sama saja, kan edan ini, saudara. Apalagi yang Ahmadiyah, apalagi yang Syiah. What?
Tuh, sama ya gereja Indonesia Trinity. Wah, Trinity paling mayoritas di dunia. Tak kasih tahu ya. Tadi saya sudah bilang, Trinity di Eropa udah ditinggal, saudara. Ya, cuman Kampen saja yang masih Trinity. Udah nggak ada Trinity di Eropa, saudara ya. Sudah nggak ada, serius ya. Malah pendeta-pendeta yang Trinitas itu menjadi homo semua, saudara. Persatuan apa aja nih, coba di Indonesia? Gak ada. Kenapa bisa ada persatuan? Karena ada respect terhadap perbedaan. Kalau Anda bisa merespek terhadap perbedaan, baru Anda bisa bersatu. Di Belanda ini respect, boleh berbeda. Ya, boleh, nggak apa-apa. Oh, oke, oke. Nggak apa-apa. Ya, cuman mau tahu aja, kamu bedanya di mana. Jadi mereka debat, tapi bukan debat buat mau menghancurkan aku, hancurkan kamu, bukan. Saya pengen tahu kenapa kamu pikirannya beda sama saya. Begitu ya, saudara ya. Saya pengen tahu kenapa kamu beda sama saya. Setelah itu, oh ya udah, nggak apa-apa. Kita cuma pengen tahu saja kenapa kamu beda. Makanya mereka bisa bersatu. Karena mereka respect terhadap perbedaan. Indonesia, jangankan respect sama perbedaan. Nggak bakal, beda kamu bacok kamu. Nggak yang Kristen, nggak yang Islam. Cuma yang Kristen karena minoritas masih belum berani. Ya, itu grupnya Esra Soro itu ya tadi ya. Itu cikal bakal perang salib babak Indonesia itu. Esra Soro itu ya. Buahnya apa coba? Saya mau tanya buahnya Trio Kwek ini apa, saudara? Cak Bambang Nursena sekalipun lah, buahnya apa, saudara? Ya, kalau orang sudah respect terhadap perbedaan, mereka berpikirnya apa? Manfaat bagi sila kedua, kemanusiaan. Ya, kemanusiaan ya, kemanusiaan. Nah, kemanusiaan. Bentar. Ya, manfaat bagi kemanusiaan. Semua perbedaan ini, ya mereka berdebat habis-habisan, termasuk hari ini debat masalah imigran ya. Bagaimana orang-orang imigran ini boleh nggak manggil keluarganya, apa segala macam ini ya. Tujuannya adalah manfaat bagi kemanusiaan apa. Lah kalau di Indonesia ini masih debat apa, saya yang punya surga. Ya, grupnya MUI, saya yang punya surga, surga itu yang menentukan MUI. Grupnya Trinitas, surga itu yang menetapkan Trinitas. Sampai bikin konsili warung Tegal katanya si layar teologi ya, konsili warung Tegal itu ya. Ya saya dikirimin itu ya, surat pernyataan sikap STT di Indonesia. Suruh mereka debat sama saya. Ya, kalau kamu menang tak kasih 10 juta. Belum tentu kamu bisa menjelaskan Trinitasmu. Ini STT ini belagu. Ya. Serius ya.